Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Ananda semua, alhamdulillah hari ini kita bisa berkumpul walaupun masih dalam daring. Kemudian tetap jaga kesehatan Ananda ya. Jangan lupa untuk menggunakan masker kalau keluar, sering mencuci tangan dan menjaga jarak satu dengan yang lainnya. Oke. Untuk memulai pelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Silakan Fauzi pimpin dulu doanya bersama-sama. Silakan hidupkan dulu volume teman-teman dulu. Silakan Fauzi. Pimpin dulu. Sobo. Ya, silakan pimpin dulu. Yang lainnya hidupkan suaranya. Hidup duduk, siap. Berdoa mulai. Rasulah. Dan Nabi Muhammad Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ananda, hari ini Ibu cek hadir semua. Tadi Rara yang minta izin, katanya sakit. Mudah-mudahan Rara bisa dimudahkan, diberikan kesehatan, cepat kembali, bisa belajar bersama dengan kita. Oke, Ananda. Untuk pertama, Ibu akan men-share screen-nya dulu, bahan yang akan Ibu ajarkan hari ini. Sebelumnya, Ananda untuk memperbesar layar nanti, silakan tekan ada yang kotak di sudut atas itu baru bisa melihatnya. Oke, kita lihat dulu. Ibu bagikan dulu. Sudah terlihat, Ananda? Sudah, Bu. Oke. Yang kita pelajari hari ini tentang pesawat sederhana, jenis-jenis pengungkit. Oke, pesawat sederhana, jenis-jenis pengungkit. Oke. Ada yang tahu ini benda apa? Apa? Gunting? Kuku. Oke, gunting kuku. Apa fungsi dari gunting kuku itu? Suaranya tidak kedengaran. Untuk membersihkan dan merapikan kuku. Untuk membersihkan dan menggunting kuku. Apakah hanya gunting kuku yang bisa digunakan untuk membersihkan kuku itu? Tidak, Bu. Tidak. Terus kenapa hanya gunting kuku yang bisa kita gunakan untuk menggunting kuku? Bagaimana? Karena mudah dan praktis. Karena mudah dan
praktis. Oke, karena mudah dan praktis untuk digunakan. Oke. Nah, itu dia yang kita pelajari karena itu pesawat sederhana itu berarti memudahkan usaha. Tunggu bentar Ananda, ini masih ada yang berdekatan dengan teman yang lainnya sehingga suaranya menggema, sangat mengganggu. Sangat mengganggu, berarti Sarifah bisa digeser dari temannya yang lainnya. Pokoknya memberikan jarak satu dengan yang lainnya dulu. Oke. Pokoknya agak jauh dari temannya yang lain, karena itu juga sangat mengganggu. Enggak kedengaran juga, ya kan? Oke. Oke. Selanjutnya lagi. Ini, kemarin kita sudah mempelajari tentang yang namanya usaha. Apa itu usaha? Siapa yang bisa usaha? Kemarin kita sudah mempelajari tentang usaha. Apa itu usaha? Zizi bisa apa itu usaha? Ibu. Usaha. Usaha adalah yang disalurkan gaya ke sebuah benda sehingga benda tersebut bergerak. Sehingga benda itu bergerak. Itu yang kita pelajari kemarin. Usaha adalah gaya yang diberikan kepada suatu benda sehingga benda itu bergerak atau terjadinya perpindahan. Gaya, siapa yang tahu gaya? Oke, siapa? Azizil. Oke, silakan Azizil. Gaya adalah interaksi apapun yang dapat menyebabkan sebuah benda masa mengalami gerak baik dalam bentuk maupun Itu dia gaya tadi. Bisa diulangi apa intinya gaya Azizil? Dekatkan suaranya dengan HP temannya kurang mendengar. Gaya interaksi apapun yang dapat menyebabkan sebuah benda masa mengalami perubahan baik dalam arah maupun di geometris. Gaya yang salah satunya bisa mengakibatkan terjadinya perubahan pada benda tersebut. Itu dia. Kemudian pesawat sederhana tadi, kita sudah ketahui bahwa tadi apa yang namanya pesawat sederhana tadi? Siapa yang bisa, tadi kan ada gunting kuku, ada usaha, ada gaya. Terus pesawat sederhana itu sendiri tadi, gunting kukunya gunanya untuk apa tadi? Untuk membersihkan kuku. Bukan membersihkan kuku, apa tadi? Bagaimana? Ya, selain dari gunanya itu apa? Untuk lebih, siapa yang jawab tadi? Agar apa? Agar lebih mudah dan praktis kita gunakan, maka digunakan itu adalah pesawat sederhana. Itu dia. Ini dia. Kita belajar tentang pesawat sederhana. Itu tujuan pelajaran kita hari ini. Melalui gambar nanti Ananda bisa mengetahui masalah yang berkaitan dengan pesawat sederhana. Kemudian kita juga diskusi, tanya jawab, kemudian melakukan penugasan untuk membuat alat sederhana, kemudian dengan eksperimen menyimpulkan pengaruh panjang lengan kuasa melalui LKPD, juga Ananda nanti bisa menghubungkan antara kerja tuas dengan termasuk dalam dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian kerja tuas dengan melihat mekanisme dari kerja pengungkit itu. Kemudian juga dengan melakukan kegiatan presentasi, Ananda juga mengetahui apa itu tentang prinsip pengungkit. Tentang prinsip pengungkit itu. Coba Ananda baca dulu bahan ajar dan buku cetaknya ada di Ananda. Ada ketemu tentang pesawat sederhana? Bahan ajarnya sudah kan Ibu dibagikan kemarin tentang pesawat sederhana. Oke, kita lihat lagi. Coba Nanda perhatikan ya video ini. Apakah terlihat videonya? Apakah sudah terlihat videonya? Bu. Sudah.
Oke, kita lihat. Simak ya videonya. Lagi sawit ya. Coba ya. Kenapa kalau masih ini? Iya. Susah. Di sini kebanyakan menggunakan telepon ini. Nah, nampak tidak video tadi? Tak, Bu. Kira-kira video apa tadi? Mengupas pinang. Mengupas pinang. Pinang. Menggunakan apa pengupas pinang itu? Menggunakan apa tadi? Parang. Parang. Oke, Fauzi. Oke, nanti Ananda di saat kita belajar nanti, Ananda jangan takut ya dan jangan merasa tidak percaya diri karena percaya diri termasuk juga penilaian dari Ibu. Ada untuk sikap ada 2 penilaian yang akan Ibu berikan untuk Ananda. Yang pertama itu adalah percaya diri, yang kedua adalah disiplin. Disiplin itu adalah tepat waktunya Anda untuk mengerjakan LKPD atau tugas yang akan Ibu berikan. Kalau untuk percaya diri itu di mana Ananda untuk menjawab, untuk mengkomunikasikan, untuk bertanya itu juga termasuk dalam penilaian sikap oleh Ibu. Kalau penilaian keterampilan nanti akan Ibu nilai itu adalah bagaimana Ananda mengumpulkan data, menyimpulkannya, menganalisisnya, sampai nanti Ananda mengkomunikasikan atau mempresentasikannya. Ya Ananda, tadi kan sudah lihat video kan? Ya, orang mengupas pinang. Itu yang permasalahan kita di dalam kehidupan sehari-hari. Kira-kira Ananda di rumah siapa yang banyak dapat pinang? Rumah siapa? Oke, rumah Azizil yang banyak pinang. Biasanya membukanya pakai apa, Zil? Juga pakai menggunakan parang, iya kan? Itu dia. Juga menggunakan parang. Nah, dari situ permasalahan yang timbul. Kalau menggunakan parang atau pisau, kira-kira apa permasalahan yang timbul? Pertama apa? Dari video tadi, dari Ananda juga, apa yang terjadi? Kalau kita hanya menggunakan pisau saja? Akan lama. Pekerjaannya akan lama. Terima kasih Fauzi. Siapa lagi? Dari segi keamanan, aman tidak? Tidak. Siapa tadi yang menjawab tidak? Oke, tidak. Kenapa tidak, Azizil? Kenapa tidak? Kalau kita biasanya kalau apa itu bagaimana? Tadi kan nampak dia tergelincir kan pas membelahnya. Ya, Bu. Itu dia. Itu permasalahan yang Ananda atau yang kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Dengan menggunakan pesawat sederhana ini, bagaimanakah caranya agar lebih mudah kita atau alat apa yang bisa kita gunakan untuk mempermudahkan untuk membuka sawit tersebut. Kira-kira pertanyaan apa yang bisa Ananda munculkan dari permasalahan tersebut? Silakan, apa yang ingin Anda tanyakan? Oke, jangan tunjuk tangan. Oke, apa yang ingin Anda tanyakan? Diva, ada yang ingin ditanyakan? Pertanyaan saja. Apa? Kira-kira apa yang kita butuhkan? Apa yang kita butuhkan untuk membuat alat tadi? Tadi Anda sudah membuat alat kan? Sudah. Kira-kira di sana alat tadi apa yang ada? Kalau dari mungkin itu. Karet. Karet itu sebagai apa?
Oke, Sarifah. Hidupkan suaranya dulu, Sarifah. Buka dulu suaranya. Oke, Sarifah. Oke, nggak apa-apa. Oke, Sarifah. Oke, silakan. Untuk mengikat bungkus makanan dan kemasan dulu. Kemasan, oke. Pengungkit itu ada apa saja, Ananda? Tutup dulu. Pengungkit itu, coba baca bukunya lagi atau bahan ajarnya. Pengungkit itu terdiri dari apa saja, Ananda? Pengungkit itu terdiri dari apa saja? Coba buka bahan ajarnya atau buku cetaknya. Pengungkit itu terdiri dari apa saja? Ketemu? Pesawat sederhana. Pengungkit. Ketemu? Ada? Oke, Zizil. Jenis pengungkit. Pengungkit jenis satu. Bukan itu dulu, Zizil. Pengungkit itu yang dikatakan pengungkit dulu. Kalian tahu pengungkit? Kalian tahu mencabut paku? Tahu tidak kalian cara mencabut paku? Tahu kalian paku apa? Penokok atau palu? Bagaimana cara dia mencabut paku dulu? Bagaimana caranya? Bagaimana caranya? Bagaimana caranya? Pas kita mau berarti terdiri dari apa saja? Atau menjungkat-jungkit lah. Kira-kira jungkat-jungkit itu yang di tengahnya itu apa? Tumpuan. Tumpuan. Berarti harus ada tumpuan dulu. Kemudian apa lagi? Ya, anak satu sebagai apa? Gaya beban atau gaya kuasa? Misalnya kita menjungkat-jungkit, satunya pakai tumpuan. Satu misalnya Azizil dengan Fiorin sebelah kiri, Azizil sebelah kanan, saat Fiorin mendorongnya ke bawah, Fiorinnya tangkat ke atas. Kira-kira yang mana yang sebagai beban itu? Sebagai pemberatnya di mana itu? Azizil sebagai pemberatnya. Yang sebagai memberikan gaya kuasanya, memberikan gaya supaya terdorong naik. Apa siapa? Fiorin. Nah, itu dia. Jadi apa yang bisa Anda simpulkan tadi? Tadi kan apa rumusan yang ingin Anda pengungkit itu kata kuncinya adalah pengungkit. Masalahnya kita tadi adalah pinang tadi. Iya kan? Apa yang ingin Anda tanyakan? Ada yang ingin tanyakan? Atau Ibu bantu aja? Bagaimana cara membuat pengungkit? Pengungkit untuk menyelesaikan permasalahan di dalam untuk membelah pinang tadi. Siapa yang bisa menjawabnya? Untuk sementara dulu. Apa jawab? Bagaimana caranya? Kira-kira bagaimana caranya? Menurut Fiorin saja dulu. Olivia bisa, Olivia. Kira-kira bagaimana caranya, Olivia? Buka dulu volumenya kalau Olivia mau bicara. Oke. Hidupkan kameranya semuanya, Ananda. Oke. Ada bagaimana caranya? Apa rumusan awalnya? Kita membutuhkan apa tadi?
kata Ibu tadi kan kalau pengungkit tadi membutuhkan apa saja tadi? Ada pengungkit, ada apa lagi tadi? Azizil tadi sebagai apa? Naik jungkat-jungkit tadi? Sebagai beban dan sebagai kuasa. Sekarang kalau kita untuk membuka belah pinang, pinang itu sebagai beban atau kuasa? Kuasa. Kuasa. Yang memberikan gaya, yang mendorong atau menarik pinang. Atau pinang sebagai beban? Sebagai kuasa atau sebagai beban pinang itu? Yang membuat berat itu sebagai beban, betul Fauzi. Kalau kuasanya yang memberikan dorongan atau tarikan nanti apa? Tangan kita, pisau, atau pinang yang memberikan taringan atau kuasa. Apa Fiorin? Tangan kita. Jadi itu berarti tangan akan alat yang kita buat adalah sejenis pengungkit. Bagaimana caranya nanti? Nah, coba Ibu share screen selanjutnya. Nanti Bu berikan ke grup. Oke, sudah. Nanti Bu kirimkan ke grup WA. Tunggu bentar. Sudah bisa buka WA? Kalau memang bermasalah nanti tutup saja satu teman Ananda, yang satunya bergabung saja. Masih bergabung. Oke, satunya tutup biar mudah. Mau Azizil, mau Fiorin mau keluar dulu dari meet-nya. Nanti yang satunya untuk membuka WA saja. Olivia dengan, berarti Olivia dengan Nabila tadi sudah keluar kan? Nabila saja yang membukanya. Olivia tetap di grup ini. Nah, seperti itu. Sudah ada ketemu kelompok Fauzi, siapa yang keluar dari ruangan untuk melihat WA-nya? Siapa yang akan keluar, Fauzi? Siapa yang akan keluar, Fauzi? Fauzi, Bang. Oke, sudah. Fauzi sudah keluar. Kalau kelompok Belia, Diva, siapa yang akan keluar? Fiorin, Bu. Oke, silakan Fiorin keluar. Nanti buka LKPD-nya. Sudah dibuka? Olivia? Halo Olivia, buka lagi apanya Olivia? Suaranya dan video. Oke, Olivia. Oh, Nabila nggak ada di grup. Oke, ke Nabila nggak ada di grup. Kirim ke apa saja, Olivia? Kirim ke WA-nya Olivia. Kirim dari Olivia, kirim ke Nabila. Sudah bisa dibuka? Sudah bisa dibuka LKPD-nya? Sudah. Ini dia. Permasalahan kita di sini. Ya. Nih. Permasalahan kita adalah pinang yang masih membukanya itu masih menggunakan alat sederhana yaitu parang. Kemudian dari wacana di atas kita bisa menyelesaikan bagaimanakah cara menyelesaikan masalah tersebut. Kemudian kita buat rumusan masalahnya tadi, Ananda catat dalam buku catatan, dalam kertas selembar. Rumusan masalah berarti apa yang ingin Ananda tanyakan untuk menyelesaikan masalah ini. Setelah itu Ananda jawab, apa kira-kira jawaban sementara Ananda. Nanti sambil membaca atau diskusi atau bagaimana, nanti kalian lihat ini jenis ini tuas jenis berapa ini, mau tuas jenis 2, tuas jenis 3 atau tuas jenis 1 gitu. Nanti buat diagram sederhana pengukitnya,
Oh, ini namanya titik tumpu. Oh, titik tumpunya di ujung, buatlah titik tumpu. Oh, titik bebannya di tengah, buat titik beban. Buat hanya berdasarkan tanda panahnya saja. Berarti itu dibuat. Oh, ini dia titik beban. Berarti hanya 3 yang kita perlukan. Tumpu, beban, kuasa. Kuasa itu berarti yang memberikan gaya. Gaya tarik, gaya dorong, itu kuasa itu. Kalau tumpu berarti penumpunya. Kalau beban berarti bebannya. Buat nih keterangannya. Kenapa dia dikatakan tuas jenis 1? Buat keterangannya di sini. Kenapa dia dikatakan tuas jenis 2? Buat di sini. Dah. Setelah itu, ini kan sudah Anda buat tadi alat-alat dan bahannya tadi, ya kan? Sudah Ibu suruh tadi memintanya. Dari percobaan di atas ini, atau dari yang Ananda buat ini, kira-kira yang tepat yang bisa digunakan untuk membelah pinang. Anggap bagian atasnya itu adalah parang. Nah, kalian coba diskusikan dengan temannya. Kira-kira yang baik atau yang paling bagus untuk jika digunakan untuk membelah pinang alat yang kalian buat itu adalah ini, alasannya apa? Buatlah diskusikan dengan teman-temannya seperti itu. Ada pertanyaan kira-kira? Bu, Oke. untuk kertasnya itu satu orang satu kertas atau satu kelompok satu kertas, Bu? Satu kelompok satu kertas. Dia seperti ini. Nanti kan si Sarifah, kelompok Sarifah hanya satu orang yang tinggal di grup ini. Selebihnya harus keluar. Fauzi, Kian, Tata keluar dari grup. Hanya satu orang yang tukang memvideokan. Nanti tampakkan videonya dengan Ibu. Kelompok Azizi juga seperti itu. Siapa satu orang yang tinggal di dalam video ini? Azizil atau Diva, yang lainnya bekerja. Nanti lihatkan Ananda diskusi. Berarti Olivia yang tinggal ya Olivia. Olivia videokan, hidupkan videonya. Lihatlah Ananda diskusi. Itu dia yang dikerjakan. Berapa menit kalian butuhkan? 10 menit atau 15 menit? 15 menit, Bu. 15 menit. Oke, silakan Ananda kerjakan. Nanti kalau ada tanyakan langsung video. Videonya hidup satu ya per kelompok. Satu per kelompok yang hidup videonya. Olivia nanti hidupkan kameranya. Oke, silakan yang lainnya silakan keluar dulu. Silakan keluar dari grupnya lagi. Oke. Silakan keluar dari grupnya dulu. Maista masih. Oke. Fiorin masih ada. Sarifah atau Tata yang di dalam? Fiorin keluar dulu Fiorin. Oke. Kelompok Sarifah siapa yang keluar? Tata atau Sarifah? Tata, Kian sama Fauzi, Bu. Yang keluar dari roomnya, Tata atau masih ada kelompok Sarifah, masih ada 2 orang. Tata atau Sarifah yang keluar? Tata, Bu. Oke, silakan keluar Tata. Oke. Coba deh. Oke, silakan Diva, tunjukkan video Ananda sedang divideokan. Oke. Divideokan Sarifah, Ananda kerja kelompoknya Sarifah. Divideokan. Ananda silakan berkumpul. Diva masih belum tampak. Olivia, hidupkan kameranya. Arahkan ke teman-temannya. Ya, seperti itu. Ya. Oke. Silakan. Bu,
Benda Ya, kami pakai sadon tuh Eko, Bu. Kami buka nak guys, Bu? dah guys, buka lah. Oke, buka lah. Lihat dong ya, Bu. Oke, silakan lanjutkan. Enggak apa enggak? Oke, silakan kerja kelompoknya. Jika ada yang ditanyakan, kalau ada yang ditanyakan, silakan tanyakan ke Ibu. Bu, Oh, masalah dari video dan wacana dia yang di masalahnya itu. ya apapun masalahnya, rumuskan masalahnya apa masalahnya? Tidak, Bu. Rumuskan masalahnya dari wacana itu. Kira-kira apa rumusan masalahnya? Apa yang bermasalah? Bagaimana untuk dia harus membuat kalimat tanya. Rumusan masalah itu dalam bentuk kalimat tanya. Nah, berarti apakah? Bagaimana caranya? Mengapa? Nah, seperti itu. Oke. Olivia mana orangnya Olivia? Nah, nampak nggak berdua? Malu bono. Oke. 15 menit ya. Rumusan masalah itu berupa pertanyaan itu. Ah ya, buat pertanyaan. Ananda membuat pertanyaan di situ. Kalau hipotesis itu jawaban sementara. Oke, Sarifah ada apa? Sarifah tunjuk tangan. Sarifah kameranya arahnya kemana itu? Silakan tunjukkan videonya berdiskusi. Olivia ada masalah? Tunjukkan videonya Ananda sedang berdiskusi Olivia. Sarifah. Hidupkan kameranya. Salah token, Bu. Hidupkan kameranya lagi. Oke. Bu. Ya. Ada apa? Dimulai dari rumusan masalah, kok nak, Bu? Ya, dimulai dari rumusan. Rumusan masalah itu berupa pertanyaan. Buat pertanyaan. Olivia, buat dulu pertanyaannya dulu Olivia, berupa pertanyaan. Di mana letak nak joleh? Tadi. Nampak, Bu? Lai. Oke. Olivia, kan HP-nya letak geser ke belakang nenek. Jadi nampak satu kawan bertiga. Ah, tuh. Geser belakang taruh. Oke. Nah, geser ke tengah. Duduk Olivia di muka pintu. Siapa yang pakai baju hitam? Duduk di muka pintu. Nah, tuh geser ke tengah. Merapat. Tuh. Oke. Oke. Ada pertanyaan lagi? Rumusan masalah itu berupa pertanyaan. Hipotesis itu jawaban Ananda. Ada kendala Olivia? Nabila? Apa kendalanya? Sebutkan saja.
Hidupkan suaranya kalau memang nggak apa, moodnya dihidupkan kalau memang ada pertanyaan. Buat dulu. Waktunya tinggal 10 menit lagi. Maaf Bu, tadi kalau galak jaringan. Tidak kayak Ada kendala? Sampai di mana baru Sarifah? Sudah sampai di mana Sarifah? Kami masih rumusan masalah Bu. Capek lah waktu 10 menit lah. Iya Bu, salah tadi kami galak jaringan Bu, tidak sampai. Diva berapa? Sampai di mana baru Diva? Olivia sampai di mana baru Olivia? Hidupkan suaranya. Kalau masih ada kendala tanya. Masih Masih di mana? masih Bu, pertanyaan. Oke. Nah, oke Sarifah. Hipotesis awal itu apa Bu di soal ke Bu? Jawaban dari pertanyaan kalian tadi. Oh, yang tanggapan menurut kami loh Bu. Yang menurut kalian ya. Kalau susah membaca wacananya, lihat video tadi saja, berarti tidak jauh beda dengan video tadi. Membuka pinang tadi kan susah menggunakan parang atau pisau karena keamanannya tadi. Dari situ buatlah pertanyaan. Apa pertanyaan yang ingin Ananda munculkan? Boleh apakah, boleh bagaimanakah, boleh mengapa. Seperti itu. Nanti setelah itu Ananda jawab sendiri. Cepat, waktunya tinggal 5 menit lagi. Cepat ngambil keputusannya, harus percaya diri. Jangan takut-takut. Berapa lama? Adonan 8.500 dan 10.000. Apakah sudah siap Ananda? Waktunya 3 menit lagi. Salam. Oma ada di mama? Waktunya 3 menit lagi ya. Oma tak ada dah. Macam ni nak balik nak piti aja. Piti kapi. Iya je pak. Oh kalau 2 juta untuk mbak mah. Oh macam ni pekor. Iya nak goblok. Ada apa Olivia? Ada kendala? Hipotesis awal ke apa, Bo? Hipotesis awal tuh jawaban Ananda, jawaban sementara Ananda. Dari pertanyaan yang awak buat tuh, Bo? Iya, Kelompok Belia sudah siap semuanya? Dah, Bo. Oke. Sudah ditentu, Olivia sudah siap, nggak perlu dicatat, cukup Ananda lihat mana yang tuas jenis 1, tuas jenis 2 dan tuas. Nanti tolong fotokan hasil kerja kelompok Belia ke WA Ibu. Kirimkan ke WA Ibu. Kelompok Sarifah? Bo. Kirim apa Olivia? Pertanyaannya apa Olivia? Pertanyaan yang dibuat untuk video tadi itu berapa buah, Bu? 1. Tuh. Oke, Sarifah tolong dikumpulkan.
Dikumpulkan apa Ibu? Oke Ibu, hasilnya Bu, apa? di kami yang siap baru rumusan masalah sama tanggapan tuh, Bu, masalahnya kami rumusan masalahnya 5, kalau Bu, tanggapannya 5 lah kami, Bu. Jadi tuh sedang membuat yang nomor 2 itu, Bu. Yang Capek lah Ibu, tunggu lu. Capek lu, Ibu tunggu. Beko habis lo waktu, Beko. Cukup 1. Oke lah. Kita lanjutkan aja, Nanda. Kita tinggalkan yang belum. Kita tinggalkan saja yang sudah. Oke, Nanda, silakan Anda bergabung kembali memakai HP Nanda masing-masing. Tolong bergabung kembali ke Nanda yang tinggalkan, nggak apa-apa, tinggalkan saja yang belum, yang sudah nanti apa. Oke, silakan bergabung ke menggunakan HP Anda masing-masing kembali. Kita akan mendiskusikan hasil dari diskusi Ananda tadi. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, saya dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu mencari rumusan masalah dan mengeluarkan tanggapan terhadap bab 2 usaha dan pesawat sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, beberapa rumusan masalah yang kami temukan yaitu yang pertama kami tidak menemukan apa itu katrol. Kami hanya menemukan fungsi dan contoh. Tapi di sini kami juga telah menyiapkan tanggapan yang itu hanya menurut kami sendiri, yaitu katrol berfungsi untuk merubah arah gaya. Yang kedua, mengapa pesawat sederhana dapat mempermudah pekerjaan manusia? Dan tanggapan kami yaitu karena pesawat sederhana berisi alat-alat yang bisa mempermudah pekerjaan manusia. Yaitu hanya hipotesis awal kami. Yang ketiga, contoh pengungkit jenis 1. Tanggapan kami itu contoh pengungkit jenis 1 yaitu pemain bulu tangkis menggunakan otot leher untuk mengadahkan kepalanya. Yang keempat, rumusan masalah kami yaitu contoh pengungkit jenis 2. Dan tanggapan awal kami, contoh pengungkit jenis 2 yaitu salah satunya pemain bulu tangkis menegangkan otot tangan dan bahu. Rumusan masalah terakhir yang nomor 5 yaitu contoh pengungkit jenis 3. Hipotesis awal kami yaitu pemain bulu tangkis mengangkat beban tubuhnya dengan bertumpu pada jari kakinya. Baik, itu adalah contoh-contoh rumusan masalah dan hipotesis awal kami tentang bab 2 usaha dan pesawat sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan membacakan hasil diskusi kami tentang cara mengupas pinang. Yang pertama, sebutkan alat yang praktis untuk mengupas pinang yang aman dan menghemat waktu. Kami memilih mesin pengupas pinang. Kenapa? Karena mesin pengupas pinang lebih praktis dan sederhana. Cara mengupas pinang dengan menggunakan mesin pengupas pinang. Caranya adalah pinang dimasukkan ke dalam hopper yang terdapat pada bagian atas mesin. Karena pengaruh gravitasi yang aman jatuh dengan sendirinya. Mata pisau yang terpasang pada 2 poros yang berfungsi sebagai pengupas. Oke, macam-macam tuas lagi. Tunggu lo, Bo. Baca izin, tidak salah jenis itu. Tidak mengerti dong. Tidak salah jenis itu. Apa kau jadi ulah becek? Baca lah tuh. Ini kau nak tuh. Baca ini. Ini ikut tak tu jenis tu. Tunggu lo, Bo. Ya. Berobat.
Oke, Ibu Pandu ulang lagi ya. Lah tuh izinnya CN, Bu. Oke, silakan Zizil cepat. Jenis-jenis tuas. Toya jenis tuas 3. Nggak apa-apa, jangan tertawa. Konsep pengungkit. Di mana kuasa terletak di antara beban dan titik tumpu. Oke, yang kedua. Timbangan jenis tuas 1. Konsep pengungkit. Titik tumpunya berbeda di antara titik beban dan titik kuasa. 3. Gambar tuas gerobak jenis tuas 2. Karena titik beban berada di antara titik kuasa dan titik tumpu. Titik tumpu berada pada bagian roda depan dan titik kuasa. Oke. Oke, berdasarkan alat yang Ananda buat tadi, kan ada 3 tadi. Kira-kira alat yang mana yang bisa Ananda gunakan untuk, ada alat tadi, yang mana alat yang 3 tadi? Oke. Kira-kira kalau dijadikan untuk pengupas pinang, yang mana yang akan bisa Ananda gunakan? Anggap itu salah satunya adalah pisau. Kenapa itu? Kenapa itu? Lebih aman. Bagaimana cara kerjanya? Di mana letak pinangnya, di mana? Anggap salah. Tapi di antara 3 itu. Bu! Iko mua. Oh, itu. Oke. Nah, kalau dijadikan pengungkit, itu kan enggak pengungkit dong. Kalau dijadikan pengungkit, pengungkit itu kan ada tumpunya. Kira-kira yang paling mudah, anggap satunya itu adalah pisau atau parang. Yang mana yang akan Ananda gunakan? Iko. Mana itu? Di mana kalian letakkan pinangnya, di bagian mana? Sini, Bu. Di bagian, berarti dia tuas jenis keberapakah itu? 2. Beban yang di tengah. Beban yang di tengah. Tuas jenis? 2, Bu. Tuas jenis kedua. Itu dia. Oke, terima kasih. Oke, Sarifah Kian. Berarti Ananda ada miskonsepsi di sini. Gitu. Yang Ibu minta rumusan masalah itu atau hipotesis masalah itu dari yang Ananda tanyakan tadi. Kan Ibu ulangi lagi ya. Nanti pertemuan besoknya supaya, apakah Sarifah Kian masih mendengar? Masih, Bu. Oke. Ibu share screen sebentar supaya pas pertemuan selanjutnya Ananda tidak terjadi kesalahan. Di sini Ananda. Tadi kan LKS ini ada, ya kan? Sudah Ibu bagikan ke Ananda kan? Ya, Bu. Ini pinang adalah ini, penjualan pinang dalam kondisi segar jarang dilakukan karena pengepul hanya ingin beli pinang yang sudah bijinya kering. Sehingga dalam digunakan pisau ini, penggunaan menggunakan waktu yang cukup lama. Dari wacana di atas bisa Ananda untuk menyelesaikan masalah tersebut. Jadi Ananda membuat pertanyaan dari yang di sini, dari yang ada di LKS, bukan yang dari dalam buku. Jadi untuk selanjutnya yang harus Ananda lihat yang dari LKS yang Ibu berikan melalui WA. Kan tadi sudah Ibu kirimkan melalui WA, sudah sampaikan di HP Ananda masing-masing? Itu. Setelah itu kita jawab sama-sama rumusan masalahnya. Kita ambil rumusan masalah yang pertama tadi karena kelompok belia yang bisa. Kelompok belia tadi apa rumusan masalahnya yang ditanyakan tadi? Apa rumusan masalahnya? Baca. Masalah tentang alat pengupas, Bu. Oke. Masalah tentang alat pengupas yang bisa digunakannya. Itu yang Oke. Nah, di sini karena kita belajar pengungkit,
maka alat pengungkit manakah yang bisa kita gunakan? Jadi seperti itu membuatnya rumusan masalahnya ya Bidiva. Karena kita belajar tentang pengungkit, berarti pertanyaannya bukan alat pengungkit manakah yang bisa digunakan untuk membelah pinang. Hipotesis awalnya apa? Apa dari kelompok Diva tadi? Menggunakan mesin, ya kan? Itu hipotesis awal. Karena kita belajar pengungkit, tuh. Makanya kita harus hubungkan dengan bahan yang Anda buat tadi. Kan ada tadi 3 alat, kelompok Sarifah tadi kan ada 3 alat, mana 3 alatnya tadi? Coba kelompok Sarifah. Coba tunjukkan. Menurut kelompok Sarifah sekarang, mana alat yang bisa digunakan untuk, anggap saja salah satunya itu adalah pisau atau parang. Mana kira-kira yang mudah digunakan untuk mengupas pinangnya? Pisau, Bu. Nggak ada antara ketiganya tadi. Mana tadi Sarifah? Alat tadi, alat yang 3 buah tadi. Suaranya? Yang kami buat tadi, Bu. Ya, tunjukkan. Jadi ketinggalannya Bu yang pena tadi dia ada nak uang Bu. Masalahnya nak nulis. Yang ini, yang mana yang mudah digunakan? Coba lihat, tunjukkan. Oke, tunjukkan ke Bu. Tunjukkan, silakan tunjukkan. Mana yang tumpuannya? Mana tumpuannya? Mana titik tumpu? Mana titik tumpu? Mana titik tumpu? Mana tumpuannya? Mana titik tumpu? Boleh ganti orang pada skripsi Bu masalahnya. Kok tadi awak kurang tahu loh ya Bu, awak yang membuka link tadi Bu. Oke, nggak apa-apa. Siapa yang apanya? Ika, Bu. Oke, mana tumpunya? Ika, Bu. Itu tumpunya. Bebannya di tengah. Ika, Bu. Kuasanya? Ika, Bu. Itu kuasanya. Oke, Ananda. Jadi kuasa itu yang memberikan tumpuannya. Oke, silakan Fauzi. Pinang, cukyo tuh. Oke, Bu, lanjutkan lagi. Apa yang bisa kita simpulkan hari ini? Berapa buah jenis tuas? Berapa buah jenis tuas tadi? 3, Bu. 3. Tuas jenis berapa saja? 1, 2, 3. 3. Tuas jenis 1 yang di mana? Yang mana yang dinamakan tuas jenis 1? Jenis 1 Apa yang di tengah? tumpu. Tuas jenis 2 apa yang di tengah? Beban. Tuas jenis 3 apa yang di tengah? Kuasa. Kuasa. Jadi apakah pengungkit tadi bisa untuk membantu dalam pengupasan dalam pembelahan pinang tadi? Bisa. Bisa digunakan untuk mengupas pinang. Kira-kira dari pelajaran hari ini Ananda, apa yang bisa paham tidak apa yang kita pelajari hari ini? Paham tidak apa yang kita pelajari hari ini? Di bagian mana ada yang tidak paham? Bagian mana yang tidak paham? Oke, kelompok Sarifah jadikan satu kelompok saja biar aman. Jadikan satu kelompok saja, matikan salah satunya. Matikan salah satu. Matikan, hidupkan hanya satu orang. Kalau yang lainnya? Keluarkan yang lainnya, hidupkan hanya satu orang saja. Tata keluar atau siapa dulu? Keluar Oke, Tata keluar. Oke. Apa yang kira-kira kendala dari kelompok Sarifah hari ini? Coba ungkapkan. Dari siapa nih? Sarifah. Kak Regi. Apa udah dia? Halo. Adalah kelompok Diva dulu. Apa kendala Diva kalau hari ini? Coba ungkapkan. Itu. Apa kendala? Apa kendalanya dari kelompok Diva hari ini? Atau kelompok 2 hari ini? Sebutkan.
Tidak. Rumusan Apa kendala kalian belajar daring hari ini gitu? Sebutkan. membuat rumusan masalah, Bu. Membuat rumusan masalah. Oke. Oke, Sarifah, apa kendala Sarifah hari ini? Sebutkan saja. Mendeskripsikan rumusan masalah tadi, Bu, kendala kami, Bu. Kendala mendeskripsikan. Ada yang lain lagi? Kendalanya yang apa contoh tadi, Bu? Oke, Membuat kami tadi, Bu. Oke, itu kendalanya. Kira-kira bermanfaat tidak belajar hari ini menurut Sarifah? Atau Kian atau Fauzi lah dulu. Apa Fauzi? Bermanfaat tidak belajar hari ini? Ke sini dulu. Bermanfaat tidak belajar hari ini? Bermanfaat. Apa manfaatnya? Bisa mengetahui pinang, jenis-jenis ungkit. Bisa pengetahuan bertambah. Oke. Nanti Bu kirimkan link penilaian di Ananda. Nanti setelah ini Ananda kerjakan ya. Kalau apanya? Tidak, Pak. Di HP sendiri-sendiri. Ya. Bu, mengerjakan di HP masing-masing, Bu. Ya. Di HP masing-masing. Boleh home ke, Bu? Boleh home mamit ke, Bu? Mau aja lah pakai HP, Bu. Kok HP, Bu? Satu orang satu. Coba ngojan tuh keluar sih, kok, Bu. Itu iya. Keluar beko gabung ke. Oke, Ananda, mungkin nanti setelah ini Ananda kerjakan dulu. Tadi Ananda sudah kesimpulannya sudah tadi. Ananda kerjakan dulu. Semoga ini bisa bermanfaat untuk Ananda. Cukup sekian, terima kasih. Izin sampai nama ujian minta kau mah? Nanti aja lah dulu. Buat aja dulu, nanti gabung lagi kembali dengan Ibu. Ya, Bu. Oke, Ananda sudah siap semuanya tadi? Halo? Oke, tadi sudah siap. Oke. Matikan mood-nya saja. Terima kasih banyak Ananda. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat baik untuk hari ini atau untuk kedepannya. Ibu mengucapkan banyak terima kasih kepada Ananda. Walaupun dalam libur ini sudah mengikuti kegiatan ini, terima kasih banyak. Mudah-mudahan ilmu yang Ananda dapatkan bisa bermanfaat nantinya dan bisa digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin cukup sekian dulu Ananda yang dari tadi beberapa orang yang sudah muncul seperti Azizil, Reva, Fauzi, Sarifah, dan Diva sudah bisa tampil nanti, percaya diri. Mudah-mudahan besok yang lainnya bisa untuk tampil lebih lagi. Mungkin cukup sekian Ananda, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Bella berlibur lagi kemana